Oke para kreator TikTok, ayo kumpul. Kita semua punya satu tujuan, satu mimpi yang sama kan? Masuk ke For You page alias FYP. Tapi pertanyaannya, kenapa rasanya susah banget ya? Video kita kayaknya hilang aja gitu. Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasianya. Pernah nggak sih ngerasain udah capek-capek bikin konten, udah bangga banget sama hasilnya, pas diunggah yang nonton cuma kita sendiri? Nyesek banget kan? Nah, kalau kamu merasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ini ada solusinya. Perasaan mentok ini emang nyata banget. Rasanya udah nyoba semua cara, tapi jumlah penontonnya ya segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Coba kita lihat deh kolom kiri. Kebanyakan dari kita fokusnya ke sini. Kamera harus HD, pakai audio yang lagi viral, hashtagnya si abre, terus pusing mikirin jam terbaik buat posting. Kita kira ini kuncinya. Padahal, yang beneran penting buat algoritma itu ada di kolom kanan yang masih kosong ini. Dan percayalah, jawabannya mungkin bukan yang selama ini kita duga. Sekarang waktunya kita bongkar mitos-mitos yang beredar. Banyak banget loh info yang kurang tepat soal cara kerja TikTok yang justru bikin kita makin jauh dari FYP. Jadi, siap-siap ya, kita bakal lupain dulu semua hal yang kita pikir udah bener selama ini. Coba deh dengerin kata-kata dari kreator sukses ini. Dia bilang editingnya biasa aja, kadang malah nggak diedit sama sekali. Rekam langsung dari TikTok, langsung unggah. Nggak pakai ribet, tapi hasilnya luar biasa. Ini bukti nyata kalau video itu nggak harus kelihatan mahal atau produksinya wah. Ada hal lain yang jauh lebih krusial. Nah, ini dia jantung dari semua pembahasan kita. Kalau kalian bisa ngerti satu konsep ini aja, cara pandang kalian soal TikTok bakal berubah total. Anggap aja ini adalah aturan main nomor satu yang paling fundamental. Dan ini dia jawabannya. Coba deh, kita geser dulu pikiran kita. Jangan lihat TikTok sebagai media sosial, tapi lihat TikTok sebagai sebuah bisnis. Yep, sebuah perusahaan. Dan namanya perusahaan, tujuan utamanya apa? Profit, keuntungan. Terus apa yang mereka jual? Jawabannya simple, perhatian kita semua. Logikanya gini, makin lama orang-orang nonton di aplikasi, makin banyak data yang TikTok kumpulin. Data ini kemudian mereka jual ke brand-brand untuk iklan. Jadi, konten yang kita buat itu bukan sekedar video lucu-lucuan. Konten kita itu adalah produknya. Produk yang bikin mesin raksasa TikTok ini terus berputar dan menghasilkan uang. Oke, jadi kita udah ngerti kenapanya. Kenapa TikTok butuh perhatian kita. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimananya. Gimana sih cara kerja si algoritma ini? Ternyata ada 4 kunci utama, 4 hal spesifik yang mereka ukur di setiap video yang kita unggah. Nah, ini dia 4 pilarnya. Pertama, waktu tonton. Rata-rata berapa lama videomu ditonton. Kedua, tingkat penyelesaian. Berapa persen yang nonton sampai habis? Ini penting banget. Terus ada interaksi, like, comment, share, semua itu. Dan terakhir, fokus niche. Seberapa konsisten kamu sama topikmu? Ini yang bantu algoritma ngenalin, oh video ini buat orang-orang yang suka A, B, dan C. Dan kalau kita lihat grafiknya, ini benar-benar membuka mata. Lihat tuh, 60%. Lebih dari setengah keputusan algoritma buat nyebarin video kita itu datangnya dari waktu tonton dan tingkat penyelesaian. Bukan dari hashtag, bukan dari kamera canggih, tapi murni dari seberapa lama kita bisa nahan perhatian penonton. Terus kalau ngomongin interaksi, yang dimaksud tuh ya ini semua, like, comment, share, bahkan save atau simpan video. Masing-masing itu kayak sinyal kecil ke algoritma yang bilang, weh video ini bagus, orang-orang suka, sebarin lagi dong. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke dagingnya, strateginya. Gimana cara praktisnya? Dan idenya ini keren banget. Kamu nggak perlu susah-susah bangun audiens dari nol. Kamu bisa kutip-kutip ya, meminjam audiens yang udah ada. Istilahnya tuh mencuri interaksi dari video yang lagi viral. Kedengarannya agak nakal ya, tapi maksudnya gini. Kita cari video yang lagi rame banget di niche kita, terus kita bikin konten yang numpang di keramaian itu. Kok bisa berhasil? Soalnya algoritma TikTok itu pinter. Dia ngelompokin kita berdasarkan apa yang kita tonton dan kita suka. Makanya coba aja sekali nonton video resep kue, dijamin setelah itu FYP kamu isinya resep kue semua kan? Nah, kita manfaatin sistem pengelompokan ini. Oke, ini dia resepnya. Cuma 3 langkah simpel. Pertama, temukan. Cari video viral atau topik panas di niche kamu. Kedua, buat ulang. Bikin video dengan topik yang mirip, tapi kasih sentuhan khas kamu, perspektif kamu. Jangan jiplak ya. Ketiga, picu. Ajak orang buat komen, like, atau share. Ini kayak ngasih tahu algoritma, penontonku itu mereka yang suka video viral tadi.
Jadi, pada dasarnya, kita itu kayak ngasih GPS ke algoritma. Kita nggak biarin dia nebak-nebak sendiri, kita langsung tunjukin, Pak algoritma, audiens saya itu yang lagi ngumpul di sana tuh. Jelas dan to the point. Sip, strateginya udah dapat. Tapi, tunggu dulu. Semua kerja keras ini bisa ambiar kalau kita ngelakuin beberapa kesalahan fatal. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bahas pantangannya. Apa aja yang jangan pernah dilakukan biar akun kita tetap sehat di mata algoritma. Ini dia daftar dosanya. Pertama, jangan gonta-ganti topik, nanti algoritmanya bingung. Kedua, jangan spam posting. 1-3 video berkualitas per hari itu udah lebih dari cukup. Fokus ke kualitas, bukan kuantitas. Terus, jangan re-upload video orang mentah-mentah. Dan yang paling penting, jangan sebar hoaks atau langgar aturan. Ini bahaya banget. Intinya gini, perlakukan akun TikTok kamu itu kayak aset berharga. Setiap video yang diunggah itu bisa nambahin atau ngurangin nilainya. Jadi, ayo kita bangun kredibilitas akun kita pelan-pelan tapi pasti. Kenapa pantangan tadi penting banget? Karena ada yang namanya shadow ban. Ini nih mimpi buruk semua kreator. Tiba-tiba aja views kamu anjlok drastis, video kamu kayak nggak disebarin sama sekali. Dan ini semua terjadi tanpa pemberitahuan. Sekali kena, susahnya minta ampun buat pulih. Jadi, kesimpulan dari semua ini apa? Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat, ini dia. Sukses di TikTok itu bukan soal hoki-hokian, bukan soal untung-untungan. Ini adalah sebuah sistem, dan tugas kita cuma satu. Ngertiin cara main sistem itu. Sekarang, kamu udah tahu aturan mainnya. Kamu tahu apa yang TikTok mau, dan kamu tahu gimana cara ngasihnya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya FYP, tapi, oke, dengan semua ilmu ini, video keren apa yang bakal kamu buat selanjutnya?